Ya, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan safari politik di Provinsi Lampung. Lalu apa sebenarnya arti dari safari politik ini dan seberapa signifikan dan relevan dari Jokowi Effect kalau kita kaitkan dengan tatanan politik yang ada saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Terima kasih banyak Bang Bestari dan juga Mas Agung sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, selamat sore di sini. Baik. Di Tulang Bawah. Nah, Bang Bestari, kita mau ke Bang Bes dulu nih. Ini sepertinya sedang berada di mobil, infonya sedang ikut dalam rangkaian arak-arakan atau penyambutan ya dari safari politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagaimana kondisi di sana, Bang? Masih banyak yang antusias berarti untuk menyambut di sana? Ya, saya masih mengikuti dari belakang ya rangkaian kirap budaya. Kalau boleh saya putar ini supaya bisa kelihatan jauh di depan sana. Itu masih ada pergerakan yang dilakukan dengan membawa itu statu gajah yang sangat besar sekali, diikuti oleh masyarakat dan panji-panji PSI di belakangnya. Ternyata kegiatan ini mengundang masyarakat untuk hadir gitu. Bukan kita undang tapi mereka datang sendiri, dan itu tadi baru kita tembus ya lapangan itu, ini sekitar di atas 10 ribuan yang hadir, dan ini masih pawai gitu loh. Jadi kami merayap mengikuti di belakangnya. Saya kira itu ya dari seluruh rangkaian yang dari tadi pagi kami ada di sini, dimulai dari mesuji tadi pelantikan 750 orang pengurus tingkat DPD, DPC dan DPRD. Kemudian setelah itu kita bergeser ke Tulang Bawang, dan ternyata itu menurut ceritanya adalah kabupaten yang cukup besar, dan di sana hadir di atas 1.500 orang ya, struktur kepengurusan dari DPD, DPC dan DPRD, di mana Pak Jokowi sebagai patron politik kami, sebagai motivator, itu kita minta kepada beliau untuk memberikan tausiah kepada seluruh struktural yang sedang berada atau mengikuti acara kegiatan rapat koordinasi daerah di 2 tempat ini. Besok kami masih akan sambung lagi di Bandar Lampung. Baik. Sementara itu. Baik, Bang Bes, artinya patron politik secara struktural, berarti jabatannya Joko Widodo di PSI ini apa sih? Dan mengapa Lampung yang dipilih menjadi lokasi pelaksanaan rakor? Saya baru saja mendapatkan tadi, karena saya yang menyambut beliau, maka saya baru mendapatkan tadi jawaban sesungguhnya dari Pak Jokowi, kenapa beliau memilih Lampung terlebih dahulu dibandingkan dengan ada 38 provinsi yang lain. Ternyata beliau itu di situ menyatakan secara gamblang, kenapa saya pilih Lampung? Karena ada ikatan emosional antara Pak Jokowi dengan masyarakat Lampung yang terbina sekian lama, sehingga itu beliau memutuskan untuk pertama kali itu turun sebagai patron politik, sebagai panutan, sebagai motivator, itu memilih Lampung sebagai daerah yang dikunjungi awal. Walaupun sebetulnya secara menyeluruh ya Pak Jokowi cinta kepada semua masyarakat Indonesia. Sebagai patron, artinya saat ini strukturalnya Pak Jokowi ini di posisinya sebagai apa kalau di PSI, Bang Bes? Pertanyaan ini cukup banyak saya dapatkan, namun sampai hari ini mekanisme kita itu telah menetapkan, menyepakati, dan kemudian menugaskan kepada Ketua Umum untuk memilihkan waktu yang tepat, tempat yang tepat, momen yang tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik pada internal maupun kepada masyarakat luas, tentang apa posisi bagi Pak Joko Widodo di internal Partai Solidaritas Indonesia. Jadi
sabar menanti karena kami serahkan ini kepada beliau untuk menyampaikan, ya jangan borong semua. Ada ketua umum itu punya porsi, masa semuanya mau kita yang jelasin. Ketua umum juga pada saat ini, ya dialah yang kami percaya untuk memberitakan apa jabatan Pak Jokowi nantinya. Baik, kita ke Mas Agung dulu. Mas Agung, nampaknya ini Bang Bestari masih enggan ya untuk menjawab secara gamblang begitu katanya, biar nanti porsinya ketua umum untuk menyatakannya. Pandangan Anda seperti apa Mas Agung, terutama terkait dengan bagaimana memang ini sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu ya, terkait dengan turun gunungnya Joko Widodo dan memilih Provinsi Lampung sebagai titik awal begitu untuk melakukan safari politik. Seperti apa Anda memandangnya Mas Agung? Ya, pertama secara institusional saya mendapati informasi, nanti mungkin Bang Bes bisa cross check ya, bahwa Lampung ini yang paling siap pengurusnya Mbak Mai. Jadi hampir 100% sampai ke tingkatan RT RW seperti itu. Jadi Pak Jokowi memberikan apresiasi kepada Lampung ya, pengurus di sana, dengan berkunjung langsung ke sana. Walaupun kita tahu Lampung ini identik dengan simbol gajah, di sana ada Waikambas Mbak Mei. Seperti itu. Jadi ini juga bagian dari ya salah satu politik simbolik dari Pak Presiden dengan gajah ya sebagai lambang baru PSI, dan Lampung punya simbolisasi gajah juga. Ini bisa melekatkan ingatan publik di sana bahwa PSI dan Lampung itu satu paket kesatuan. Walaupun tadi ya ada penghargaan politik kepada para pengurus di sana. Yang jelas Pak Jokowi sudah memulai aksi dan manuver politiknya untuk membesarkan PSI secara langsung ataupun tidak. Tapi dengan ini beliau langsung ya memastikan diri bahwa pidato beliau saat kongres kemarin itu benar-benar nyata adanya semacam itu, dan pengurus Lampung mampu menjawab bahwa mereka siap untuk menjadi dalam tanda petik pasukan tempurnya Pak Jokowi di 2029. Nah, di luar itu semua saya melihat memang tarik ulur soal posisi Pak Jokowi di internal ini masih sangat dinamis ya, karena mungkin beliau benchmarknya adalah presiden-presiden sebelumnya, di mana kita tahu Ibu Mega dalam tanda petik ya 100% punya wewenang otoritas penuh di PDIP. Pak SBY berbagi otoritas dengan Mas AHY ya sebagai ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina semacam itu di Demokrat. Begitu juga dengan Pak Prabowo ya, punya wewenang 100% di Gerindra. Nah, kini Pak Jokowi di PSI berapa persen sih wewenangnya? Ini kan yang mesti menjadi pertanyaan di publik maupun di internal antar PSI maupun di relawan sendiri semacam itu Mbak Mei. Jadi kalau Pak Jokowi masuk ke PSI secara definitif ya, secara formal kelembagaan, berapa persen wewenang Pak Jokowi? Apakah akan masih berbagi misalkan dengan ketua Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina yang lain, atau fully 100% itu di tangan Pak Jokowi untuk memastikan partai ini benar-benar optimal dan bisa lolos ya parliamentary threshold di 2029. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Mei. Baik, apakah ini artinya kemudian kita bicara soal mesin politik internal PSI akhirnya sejauh ini ya dinilai tidak cukup kuat sehingga harus kemudian melibatkan seorang Joko Widodo hingga harus turun gunung? Iya, saya kira relasi PSI dengan Pak Jokowi ini relasi simbiosis mutualisme ya. Jadi saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Pak Jokowi butuh kendaraan politik seperti PSI untuk merawat legasinya, untuk memastikan beliau tidak terus diserang oleh lawan-lawan politiknya. Sementara di sisi PSI butuh tokoh, butuh sosok yang besar untuk memastikan partai ini punya competitiveness 2029. Jadi kebutuhan yang saling melengkapi itu saya kira sangat relevan. Karena sampai hari ini pun memang PSI belum punya tokoh sekaliber dan terpetik Pak Jokowi ya, sebagaimana presiden-presiden yang lain bermukim di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Partai Demokrat, di Partai Gerindra semacam itu. Nah, karena apa? Karena dari waktu ke waktu kita lihat progres PSI kan cukup bagus ya, suaranya naik ya dari 2019 1,8%, kemudian 2024 2,8% sekian semacam itu. Nah, tren naik ini harus ditopang bukan hanya oleh sistem ataupun struktur yang baik, tapi juga oleh figur, karena kita tahu partai ID di tanah air itu sangat rendah kedekatan pemilih dengan partai. Nah, dua hal ini yang harus dilakukan, bagaimana sistemnya bagus tapi juga punya figur yang kuat, supaya apa, kerja-kerja politik, kerja-kerja publik yang dilakukan PSI itu juga bisa terinstitusi dengan maksimal lewat perwakilan-perwakilan figurnya, termasuk dengan hadirnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga butuh menginstitusi Jokowi efek itu agar tetap berefek, karena kalau itu dibiarkan tanpa institusi, tanpa partai,
kekhawatirannya ini akan meredup dan akan terus turun. Nah, dengan kehadiran PSI, kebutuhan itu bisa saling melingkupi dan saling melengkapi. Tapi yang jelas pekerjaan ini bukan pekerjaan satu-satunya ya. Ketika sudah punya Pak Jokowi, pekerjaan hal lain yang paling penting Mbak Mei adalah memastikan nanti PSI punya caleg-caleg perwakilan baik di DPRD kota, kabupaten, provinsi sampai di nasional, itu caleg-caleg yang berkualitas seperti Bang Bestari ini ya. Dari sisi popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, sampai isi tas, semuanya berkualitas. Begitu Mbak Mei. Baik, Bang Bestari, apa sih sebenarnya yang diharapkan dengan pelibatan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo ini untuk dalam rangkaian belusukannya PSI? Ini adalah pemenuhan janji dari Pak Jokowi untuk turun bersama-sama dengan PSI. Beliau sampaikan di Rakernas bahwa beliau akan bersama-sama dengan PSI. Nah, ini juga menjadi satu hal yang membahagiakan kami, dan itu pula yang membuat saya pindah dari partai saya yang lama ke PSI. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah sangat terang benderang mengatakan saya akan mendukung full PSI dan saya akan bekerja keras untuk. Nah, saya meyakini efek itu akan luber ke PSI. Nah, ini terbukti hari ini, saya tadi kurang yakin gitu. Tapi begitu melihat, ini saya sudah jalan meninggalkan 2 km tempat kirap, ini orang masih berjejer gitu loh. Ini sebagai salah satu tanda bahwa berita kehadiran Pak Jokowi pun itu sudah mengundang antusias yang sangat besar bagi masyarakat. Apalagi yang mau saya sampaikan gitu loh. Ketika kemudian satu-satunya saya kira salah satu putra bangsa terbaik yang pernah memenangkan 5 kali pemilu berturut-turut tanpa jeda. Nah, itu artinya apa? Bahwa beliau diterima oleh masyarakat secara luas. Ya, keberadaan beliau, attitude beliau, dan semua yang ada pada dirinya itu diterima, sehingga hari ini tidaklah salah bagi PSI meletakkan Pak Jokowi pada posisi yang sangat terhormat sebagai patron, panutan kami, motivator kami untuk kami dengar semua apa yang telah beliau lakukan semasa beliau mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada bangsa ini untuk melayani masyarakat Indonesia. Jadi menurut kami sangat berkeyakinan bahwa nanti di 2029 kita akan lolos ke Senayan dalam angka-angka yang membanggakan tentunya. Saya kira itu. Baik, apa yang membuat Bang Bestari sangat yakin begitu ya, keramaian yang ada ini kemudian bisa dikonversi menjadi elektabilitas yang tinggi yang akan memuluskan jalan PSI menuju ke Senayan? Karena beberapa kali ini PSI faktanya memang gagal untuk bisa masuk melewati parliamentary threshold yang ada di DPR. Iya. Itu yang berkali-kali juga pernah saya sampaikan bahwa gagalnya PSI ini karena memang belum menemukan patron yang tepat untuk mereka jadikan katakanlah sebagai motivator, kemudian yang harus kemudian juga juru apa namanya ya, sesuatu figur yang patut ditiru dan pantas untuk didengarkan segala masukannya. Dan sangat eksklusif pada waktu itu. Hari ini setelah Kongres, PSI itu kemudian berubah menjadi partai yang super terbuka. Dan Pak Jokowi dalam waktu yang bersamaan menyatakan dukungannya kepada PSI. Nah, inilah yang kemudian kalau ditanyakan, wah waktu dulu Pak Jokowi itu belum presiden, masih presiden aja, PSI nggak lolos. Ingat, Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan kepada publik di 2024 itu bahwa beliau adalah PSI. Sehingga ekor jas itu jatuhnya ke partai beliau yang lama. Hari ini dengan beliau memakai topi berlogo PSI, baju berlogo PSI, itu menjadi permakluman bagi publik yang suka, yang sayang, yang terkesan dengan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi memimpin selama 2 kali 5 tahun sebagai presiden, itu berbondong-bondong pindah ke PSI. Harapan kami seperti itu, dan itu berlangsung sudah sampai hari ini. Apalagi yang mau saya sebutkan gitu.
Baik. Kalau untuk pembuktian nanti kita ukur pada tahun 2029. Saya kira itu. Baik, saya ke Mas Agung. Terakhir Mas Agung, tadi sempat disebutkan juga oleh Bang Bestari bagaimana kemudian harapannya kotel efek atau efek ekor jas dari kehadiran Jokowi sampai turun gunung ini bisa benar-benar signifikan kepada PSI begitu ya. Bagaimana Anda melihat signifikansi dan relevansinya? Terakhir penutup Bang. Ya, saya kira tugas PSI ke depan yang paling jelas, yang paling dekat adalah memastikan Pak Jokowi secara definitif masuk di struktur kepengurusan ya. Supaya Pak Jokowi nggak kemana-mana lagi semacam itu. Jadi langsung sudah pakai topi, sudah pakai kemeja PSI, langsung dikunci, dikasih wewenang yang jelas, yang luas gitu. Supaya apa? Turun gunungnya ini konsisten, bukan hanya di 3 tempat saja, Lampung, Jawa Barat, ataupun nanti di NTT semacam itu. Tapi ke seluruh Indonesia, karena masih ada sisa 35 apa berapa provinsi tambahan baru kita semacam itu. Sehingga apa? Sehingga PSI bisa mengorkestrasi, bisa memonetize dalam tanda petik Pak Jokowi secara optimal, tidak hanya di 3 tempat ini. Kalau jelas Mbak Mei, Bang Bes ya, karena jangan sampai Pak Jokowi ini punya keraguan juga. Saya di PSI tapi wewenangnya ini gimana ya? Kalau nggak 100%, aduh, gawat juga ini katanya Bang Bes. Seperti itu. Jadi saya kira tugasnya hanya itu. Sisanya Bang Bes lebih paham dari saya soal mengorkestrasi, soal mengkondisikan, mengkonsolidasikan dan seterusnya Mbak Mei. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana ya jalannya safari politik ini, dan yang paling penting adalah bagaimana ini kemudian seberapa signifikan ini bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Terima kasih banyak Bang Bestari Barus yang sedang berada di Pulau Bawang, Lampung. Ya, baik. Yang merupakan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Bang Bes dan juga Mas Agung. Salam. Semangat.